Guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas Galaxy M terkuat, yaitu Galaxy M62. Gue sering banget ngebahas mid-range Samsung, dan dari semua itu bisa gue bilang HP ini yang paling gak nyantai. Soalnya cuma dia yang bener-bener jualan spek. Dan dari semua speknya, ada satu yang menonjol banget, yaitu baterainya. 7000 mAh nih bos. Buat yang belum tahu, 7000 mAh itu adalah kapasitas baterai terbesar dari semua mid-range brand besar. Dan saking besarnya, banyak yang bilang kalau HP ini adalah tipe HP yang baterainya awet. Tapi pertanyaannya, emang baterainya seawet apa sih? Karena penasaran, akhirnya kemarin gue coba tes ketahanan baterainya. Biasanya kan HP yang berbaterai besar itu dipakai oleh orang-orang yang mobile atau yang suka jalan-jalan, gamers, atau orang-orang yang cari HP untuk kerja. Contohnya kayak Bang Basri ini nih, yang punya usaha konter. Dan karena gue nggak punya konter, akhirnya gue coba ngetes baterainya dengan cara jalan-jalan dan main game. Jadi pertama kemarin gue masukin SIM card gue ke HP ini, dan HP-nya gue bawa jalan-jalan di Senayan dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Dan besok paginya gue cek sisa baterainya berapa. Dan ternyata setelah dipakai seharian, sisa baterainya masih banyak banget, lebih dari setengah, yaitu 51%. Terus karena sisa baterainya masih banyak, akhirnya HP ini gue pakai lagi untuk push rank Mobile Legends sampai baterainya habis. Dan setelah dipakai push rank selama 3 jam, baterainya ternyata masih sisa 10%. Dan ya dari situ kelihatan sih kalau daya tahan baterai HP ini sesuai dengan kapasitasnya. Soalnya dia tuh benar-benar kuat banget. Walau dipakai jalan-jalan seharian dan main game berjam-jam, baterainya bisa bertahan sangat lama dan sisa baterainya juga masih terhitung banyak. Prediksi gue sih HP ini bisa kuat dipakai 2 hari jalan-jalan tanpa ngecas dan bisa diajak main game terus-terusan selama 6-7 jam. Dan itu sesuai lah ya dengan kapasitas baterainya, soalnya emang kapasitas baterainya kan gede banget. Tapi yang gue seneng dari HP ini bukan baterainya guys, tapi kameranya. Kalau dari spek kamera, HP ini pakai 64 megapiksel quad kamera dan 32 megapiksel selfie kamera. Speknya ini agak mirip dengan Samsung Galaxy A52, paling minusnya dia nggak punya OIS atau Optical Image Stabilization. Dan kalau dari speknya, pasti banyak yang mikir kalau M62 ini videonya nggak sestabil A52, tapi setelah dicoba ternyata hasilnya nggak gitu guys. Jadi pas gue cobain videonya, ada 3 hal yang gue suka dari HP ini. Yang pertama, dia bisa record 4K dari kamera belakang dan kamera depannya. Dan itu jarang guys, soalnya biasanya HP mid-range itu cuma kamera belakangnya doang yang bisa 4K. Dan yang kedua, pas rekam 4K, ternyata videonya stabil. Contohnya kayak gini. Nah ini contoh video 4K-nya guys, ini 4K 30 fps. Teman-teman bisa nilai gimana kualitas videonya dari sini. Jadi untuk melihat videonya stabil walaupun cuma handheld doang. Dan yang seru juga, kita bisa pindah-pindah antar lensanya dari lensa wide ke ultra wide, contohnya kayak gini. Nah yang ketiga dan yang paling seru adalah pas record 4K kita bisa pindah-pindah dari kamera utamanya ke ultra wide dan kamera selfie-nya. Menurut gue itu keren banget, soalnya dulu mereka harus pakai rotating kamera untuk ngelakuin fitur itu. Tapi di sini nggak butuh rotating kamera guys, soalnya softwarenya udah sanggup. Contohnya kayak gini. Oke guys, jadi ini contoh perekaman menggunakan kamera depannya, resolusinya 4K 30 fps juga. Dan yang seru dari perekaman kamera depannya ini, kita bisa pindah ke kamera belakangnya. Jadi kalau kita pencet, kita langsung bisa pindah ke kamera belakangnya. Dan kita juga bisa pindah antar lensa. Menurut gue ini seru sih, karena fleksibel banget. Galaxy atau S70 itu gue rasa kayaknya masih belum bisa yang kayak gini. Dan ini videonya juga stabil. Oke, ini sekalian gue tunjukin hasil fotonya. Overall sih mirip-mirip aja hasil fotonya dengan HP lain. Tapi yang gue suka dari HP ini adalah warna-warna fotonya kelihatan lebih hidup aja kalau dibandingkan dengan yang lain. Oke, itu tadi hasil foto dan videonya. Gue sih suka ya dengan hasilnya, soalnya warnanya juga kelihatan bagus-bagus. Tapi nggak cuma foto dan videonya doang sih yang punya warna bagus, layarnya juga punya warna yang bagus banget.
Kalau dari spek, HP ini pakai layar Super AMOLED Full HD yang ukurannya besar di 6,7 inch. Gue bilang ini warnanya gokil banget karena setiap gue bandingin layarnya dengan AMOLED dari brand HP lain, layar AMOLED Samsung selalu punya warna yang lebih vivid dan lebih terang. Dan ya karena gue suka nonton di HP, makanya daily driver gue Samsung semua guys, karena lebih puas aja gitu nonton-nonton di layar AMOLED-nya Samsung. Tapi ada satu hal yang ngebuat layar HP ini nggak seseru HP-HP zaman sekarang, dan itu adalah karena refresh rate layarnya. Dia nggak punya motion smoothness kayak A52 dan X62, soalnya refresh rate layarnya cuma 60 Hz. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan 60 Hz, tapi kalau dibandingkan dengan A52 dan X52, layarnya ya terasa kurang seru aja. Gue nggak tahu alasan pastinya kenapa refresh rate-nya segitu, tapi kalau disuruh tebak, mungkin layar HP ini sengaja dibuat 60 Hz untuk ngebuat konsumsi baterainya jadi lebih awet. Biar selaras aja gitu kan dengan tema HP-nya yang memang ngandelin baterai banget. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, nggak ada high refresh rate, yang penting layarnya tetap cantik dan lebih irit baterai juga. Oh iya guys, itu 3 hal yang gue suka dari HP ini, tapi sebenarnya masih ada satu hal lagi yang membuat orang-orang suka dengan HP ini, yaitu adalah karena chipsetnya. Mungkin kita bahas speknya dulu kali ya. Kalau speknya sendiri kira-kira kayak gini. Jadi HP ini pakai RAM 8GB, ROM-nya juga besar banget di 256GB. Dia udah pakai One UI dan juga udah pakai chipset yang mirip dengan Galaxy Note 10 Plus, yaitu Exynos 9825. Terus gue juga kemarin udah ukur nilai Antutunya guys, dan ternyata nilainya masih mirip dengan Galaxy S72 dan FZ2. Soalnya nilainya masih ada di kisaran 300 ribuan. Dan setelah dicobain, ternyata performanya memang gak jauh beda dengan Galaxy A. Untuk sehari-hari sih sebenarnya M62 terasa lebih cepat, tapi karena layarnya cuma 60 Hz, Galaxy A52 dan S72 justru kelihatan lebih mulus animasinya. Jadi ya menurut gue sih performa mereka masih selevel. Oh ya, pas unboxing kemarin gue sempat mikir kalau chipsetnya ini bakal ngebuat dia lebih enak untuk main game. Dan ya, gue udah cobain semua trik yang bisa ngebuat kita ngegame lebih enak di HP Samsung. Dan bisa gue bilang sih setelah gue cobain, kayaknya Galaxy A lebih asik untuk dipakai main game dibandingkan dengan HP ini. Kalau dari grafisnya aja, mungkin M6 itu memang kelihatan lebih baik karena dia udah bisa smooth ekstrim di PUBG, sedangkan S72 dan F2 belum bisa. Tapi pas dipakai, gue ngerasa performanya nggak terlalu stabil dan kadang suka patah-patah aja gitu gamenya. Terus seperti yang gue bilang tadi, pas tes baterai, gue 3 jam nge-push rank Mobile Legends di HP ini. Dan jujur aja, itu 3 jam tersial gue karena gue nggak pernah menang sekalipun. Soalnya HP-nya nge-frame terus dan layarnya juga nggak terlalu responsif. Dan itu ngebuat gue susah banget sih mau main serius di HP ini. Jadi ya, kalau kalian niat awalnya beli HP ini untuk nge-game, gue saranin mending nggak usah aja. Kalau kalian mau nge-game, gue saranin ya ambil F52 dan S72 aja guys. Soalnya itu performanya lebih bisa diandelin dibandingkan dengan ini. Mungkin chipset yang tadi itu lebih prefer ke kamera sih dan ketahanan baterai. Soalnya tadi kan fitur kameranya emang keren-keren. By the way, ngomong-ngomong tentang keren, HP ini punya fitur-fitur keren mid-range Samsung kayak Dolby Atmos, NFC, AOD. Terus seperti yang gue bilang di unboxing kemarin, dia juga bisa reverse charging. Jadi kabel charger bawaannya bisa dipakai untuk ngecas HP lain. Paling ada 2 hal sih yang agak kurang di HP ini. Pertama dari loudspeakernya. Jadi loudspeaker ini cuma 1 guys. Walaupun suaranya bagus, tapi tetap aja dia nggak bisa seseru Galaxy A. Soalnya Galaxy A udah punya dual speaker. Dan yang kedua dari back covernya. Gue nggak suka back covernya dan gue berharap sih mereka nggak buat back cover kayak gini lagi. Untuk desain sebenarnya ini masalah selera aja sih. Kalau gue sih nggak terlalu doyan desain kayak gini karena bikin kepala gue pusing. Tapi mungkin yang kayak gini-gini lagi ngetrend di Korea sana, jadi mungkin ada yang suka juga dengan desain kayak gini. Tapi yang buat gue fix nggak suka dengan back cover HP ini adalah walaupun dia cuma keluar masuk kantong doang, back covernya gampang banget lecet. Dan ya gue saranin kalau kalian beli HP ini mending back covernya langsung dipakein skin aja. Kenapa gue bilang pakai skin? Soalnya dalam boxnya itu nggak ada case guys. Dan kalau dipakein case pun HP ini pasti nggak akan terasa enak. Soalnya tanpa case aja bodinya udah bongsor banget. Jadi ya solusinya mungkin dipakein skin aja sih biar back covernya nggak gampang lecet. Jadi ya setelah nyobain HP ini, bisa gue bilang ini agak beda sih dengan Galaxy A. Galaxy A kan memang ditujuin untuk mainstream ya, sedangkan Galaxy M ini targetnya agak beda. Soalnya sesuai tagline-nya lah, yaitu Monster Battery. Jadi emang HP ini lebih cocok untuk orang-orang yang nyari HP dengan daya tahan baterai yang kuat. Menurut gue untuk HP-HP yang jualan daya tahan baterai, M62 ini kualitasnya udah termasuk mewah. Gue bilang kayak gitu soalnya HP-HP lain yang jualan baterai biasanya kan cuma baterainya doang tuh yang bagus. Sedangkan sektor lainnya banyak yang dipangkas. Sedangkan yang ini enggak guys.
guys. Kalau di dunia ini cuma ada HP-HP yang tipenya kayak gitu, mungkin M6 itu bisa dibilang flagship high-end-nya mereka. Soalnya nggak cuma baterainya doang yang bagus, tapi kualitas layar dan kameranya juga bagus, terus sektor-sektor yang lainnya juga kualitasnya lumayan bagus. Dan itu keren sih, soalnya selain dapat baterai yang awet, kita juga bisa nikmatin hal-hal yang seru dari sektor-sektor lainnya. Jadi mungkin gitu aja pendapat gue untuk Samsung Galaxy M6 itu. Langsung aja komen di bawah kira-kira pendapat kalian tentang HP ini seperti apa. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Ciao! Dan yang paling seru dari HP ini adalah pas record 4K, kita bisa pindah-pindah dari kamera utamanya ke kamera ultrawide. Ultrawide sih, goblok banget dah.